Stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang adalah salah satu stasiun kereta api utama di Jakarta, terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Stasiun ini berfungsi sebagai hubungan penting bagi layanan kereta komuter terutama KRL Jabodetabek. Stasiun ini melayani berbagai rute yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota sekitarnya, seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tanah Abang juga dikenal sebagai area perdagangan yang sibuk, terutama dengan pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, sehingga stasiun ini selalu ramai oleh penumpang yang merupakan pedagang dan pembeli. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1899 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, yang bersamaan dengan pengoperasionalan jalur KHI baru Jakarta Angke dan Rangkas Bitung. Bangunan asli dari stasiun ini telah dibongkar dan digantikan dengan bentuk bangunan yang berlantai 2 seperti sekarang, dilengkapi dengan jembatan penyeberangan dan eskalator. Dan bangunan ini telah diresmikan pada 3 Juni 1997 oleh Menteri Perhubungan. Bangunan baru ini dibuat untuk mengakomodasi penumpang KRL Jabodetabek yang kala itu sudah beroperasi di jalur Tanah Abang dan Serpong. Stasiun Tanah Abang diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1899 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda bernama Staatspoorwegen-Vesterlijn. Peresmian Stasiun Tanah Abang bersamaan dengan peresmian jalur kereta api baru Jakarta Angke Rangkas Bitung. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997, Stasiun Tanah Abang berubah menjadi kereta rel listrik yang rute jalur rel listriknya dari Tanah Abang sampai Serpong, Tangerang Selatan. Bangunan awal milik perusahaan Staatspoorwegen telah dirobohkan dan direnovasi dengan bangunan berlantai 2 yang diresmikan pada tanggal 3 Juni 1997 oleh Menteri Perhubungan pada saat itu, Haryanto Danutirto. Seiring berjalannya waktu, stasiun ini mengalami perkembangan, seperti mulai adanya depo lokomotif yang berada di utara stasiun, adanya pertokoan, dan memiliki jembatan penyeberangan orang atau skybridge yang menghubungkannya langsung dengan pasar Tanah Abang. Resiko-resiko kejahatan yang akan terjadi di Stasiun Tanah Abang. Stasiun kereta merupakan salah satu tempat yang sangat padat dan ramai dikunjungi oleh orang-orang setiap harinya. Kehadiran pihak keamanan di stasiun kereta sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedamaian di dalamnya. Security atau pihak keamanan di stasiun kereta memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan stasiun. Dengan tugas-tugas yang meliputi pengawasan keamanan, pemeriksaan barang bawaan, pengaturan lalu lintas, dan penanganan konflik, security menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada penumpang. Saat kita menggunakan transportasi umum, kita menghabiskan sebagian waktu perjalanan dengan menunggu di persimpangan transportasi, atau berjalan kaki menuju persimpangan tersebut, atau menunggu di sebuah peron ketika stasiun kereta api. Jika kita berasa beresiko mengalami tindak kejahatan atau merasa cemas akan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi saat dalam perjalanan, ada resiko kita akan mulai menghindari transportasi umum dan mulai mencari alternatif perjalanan lainnya. Oleh karena itu, merasa aman di lingkungan transportasi umum merupakan kebutuhan mendasar semua bagi para pengguna transportasi umum. Kejahatan di wilayah transportasi umum mencakup pelanggaran atau perilaku yang mengganggu keselamatan terhadap pengguna transportasi umum, personel itu sendiri, dan properti. Selain itu, target kejahatan bervariasi dan dapat mencakup sistem itu sendiri, misalnya vandalisme dan penghindaran tarif. Jika terjadi kepada karyawan itu sendiri, misalnya penyerangan terhadap pengumpul tiket atau penjaga, dan pengguna transportasi umum, misalnya pencopetan atau pencurian. Pelanggaran atau perilaku yang mengganggu keselamatan ini mungkin tidak dalam arti sempit menjadi kejahatan, tetapi berpengaruh untuk persepsi keselamatan pengguna transportasi umum. Kejahatan yang masih rawan di Stasiun Tanah Abang adalah pencurian tas atau barang berharga, atau bisa juga disebut pencopetan. Karena Stasiun Tanah Abang sendiri merupakan stasiun yang memiliki pusat kegiatan yang sangat ramai, karena lokasinya yang berdekatan dengan pusat grosir terbesar di Indonesia, dan merupakan stasiun transit. Masalah ini menjadi poin yang harus digarisbawahi di Stasiun Tanah Abang.
Masalah berikutnya yaitu tempatnya yang ramai dan akses turun tangganya yang kecil dan sedikit menjadi hal yang disayangkan oleh beberapa penumpang stasiun Tanah Abang. Karena hal tersebut menjadi sangat rawan terjadinya aksi pencopetan. Stasiun Tanah Abang rentan terhadap pencurian barang bawaan, terutama saat penumpang sibuk naik atau turun dari kereta. Apalagi jika terjadinya waktu rush hour, yang dimana para penumpang kereta sangat padat saat pulang kerja atau berangkat kerja. Pelaku pencopetan ini biasanya beroperasi di kerumunan penumpang yang banyak, terutama pada jam sibuk. Karena seperti laporannya sendiri di forum stasiun Tanah Abang, masih banyak penumpang yang mengeluh tentang banyaknya pencopetan, hipnotis, bahkan preman yang berada di lingkungan stasiun Tanah Abang. Sebagai salah satu stasiun tersibuk di Jakarta, Stasiun Tanah Abang membutuhkan strategi pengamanan yang komprehensif untuk menjaga keamanan penumpang, mengurangi resiko kejahatan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi. Kerjasama yang erat dengan pihak terkait seperti kepolisian, pemangku kepentingan lokal, dan komunitas sekitar stasiun menjadi kunci dalam menjaga lingkungan stasiun yang aman dan nyaman. Patroli bersama, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam menanggapi situasi darurat menjadi bagian dari strategi kolektif untuk menghadapi tantangan keamanan dengan cepat dan efektif. Adapun, pola pengamanan yang diterapkan terbagi menjadi 8 zona, yaitu pengamanan zona A, yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area drop zone, area boarding, dan antrian penumpang di pintu masuk stasiun. Pengamanan zona B untuk memastikan penumpang keluar dan masuk melalui gate. Pengamanan zona C mengawasi dan menjaga keamanan dengan patroli seluruh area stasiun. Pengamanan zona D menjaga ketertiban penumpang saat berada di JPO. Pengamanan zona E membantu memberikan petunjuk informasi kepada penumpang turun, naik, dan transit. Pengamanan zona F membantu pelayanan di pos pengamanan. Pengamanan zona G melakukan rencana evakuasi dan penanggulangan darurat. Dan terakhir, pengamanan zona H, pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas yang berada di area stasiun melalui sistem keamanan elektronik atau CCTV. Dengan menerapkan strategi ini secara terpadu dan berkelanjutan, Stasiun Tanah Abang dapat menjadi contoh positif dalam upaya meningkatkan standar keamanan dan pelayanan bagi masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta. Stasiun Tanah Abang sebagai salah satu stasiun tersibuk di Jakarta rawan akan berbagai tindak kriminalitas, mulai dari copet, jamret, hingga penipuan. Untuk mengatasi masalah ini, teori pencegahan kejahatan situasional dapat menjadi solusi yang tepat. Teori SCP berfokus pada pengurangan kesempatan pelaku kejahatan dengan memodifikasi lingkungan sekitar. Berikut beberapa strateginya yang dapat diterapkan di Stasiun Tanah Abang. 1. Meningkatkan pengawasan alami, seperti memasang kamera CCTV di area strategis. Hal ini akan meningkatkan rasa aman bagi pengunjung dan membuat para pelaku kejahatan berpikir 2 kali sebelum melancarkan aksinya. Kemudian, meningkatkannya jumlah petugas keamanan. Petugas keamanan yang sigap dan mudah terlibat dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Dorong masyarakat untuk saling menjaga, melaporkan aktivitas mencurigakan kepada petugas. Dan yang kedua, memperkuat pengendalian akses seperti memasang pintu putar dan kartu akses, batasi akses masuk dan keluar stasiun hanya bagi penumpang yang sah. Kemudian memisahkan area perbelanjaan dan area transit. Hal ini dapat mempersulit para pencopet untuk beraksi. Dan memasang loker penyimpanan barang bawaan. Memberikan tempat penyimpanan yang aman bagi barang bawaan pengunjung. Dan ketiga, meningkatkan desain lingkungan yang aman. Memperbaiki pencahayaan. Area yang gelap dan remang-remang dapat menjadi tempat favorit bagi para pelaku kejahatan. Pastikan seluruh area stasiun terang benderang. Kemudian sempit ruang gerak, hindari desain yang memungkinkan pelaku kejahatan bersembunyi atau berlindung, dan menciptakan suasana yang ramai. Stasiun yang ramai dengan aktivitas positif dapat membantu para pelaku kejahatan merasa tidak nyaman. Keempat, mengurangi target kejahatan, seperti meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang cara menghindari copet, jamret, dan penipuan di stasiun. Kemudian menyediakan tempat penitipan uang dan barang berharga,
Hal ini dapat meminimalisir kerugian jika terjadi tindak kriminalitas dan melakukan patroli rutin di area-area yang rawan. Petugas keamanan yang harus selalu berpatroli untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Yang kelima, meningkatkan manajemen tempat. Seperti bekerja sama dengan pedagang kaki lima, atur tata letak pedagang kaki lima agar tidak menghalangi akses dan menciptakan ruang gerak yang sempit. Kemudian membuat aturan yang jelas tentang barang bawaan, larang membawa barang bawaan yang berlebihan dan mencurigakan, dan meningkatkan kebersihan dan kerapian stasiun. Stasiun yang bersih dan rapi dapat memberikan kesan aman dan nyaman bagi pengunjung. Penerapan teori SCP di Stasiun Tanah Abang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola stasiun, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan Stasiun Tanah Abang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Penting untuk diingat bahwa strategi-strategi di atas hanya contoh dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Stasiun Tanah Abang. Evaluasi berskala dan penyesuaian strategi juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Penerapan teori SCP di Stasiun Tanah Abang bukan hanya tanggung jawab pihak berwenang, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna stasiun. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang.